Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahli nar. Ikhwan wal akhwat fillah, azni Allah wa iyyakum, para mahasiswa dan mahasiswi Darul Hufaz Institute. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur kita dalam kebaikan, dalam ketaatan. Kita dimuliakan dengan Islam dan dimatikan sebagai muslim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kecintaan yang besar di hati kita terhadap ilmu, terhadap dakwah, terhadap Islam. Dan kita semua insya Allah dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami bermaksud untuk menggantikan pertemuan pada Sabtu lalu tanggal 4 Juni di mana kita belum dapat berkumpul atau bertemu secara offline ataupun secara online dalam perkuliahan tentang usulul fiqh, dalam membahas kitab Mabadi Awaliyah, dikarenakan qadarullah fa'ala ma yasha, di mana kami karena satu urusan harus berangkat ke negeri jiran, ke negeri Malaysia, dan setelahnya atau sepulang darinya belum dapat realisasi pula pertemuan secara online via Zoom, dan karena itu sebagai pengganti atas pertemuan sebelumnya kami membuat rekaman video ini, dan mudah-mudahan atas kekurangan dan keterbatasan ini mendapatkan keridhaan dari teman-teman semuanya. Baik teman-teman sekalian, kita akan melangsungkan perkuliahan kita di halaman yang ke-17. Di halaman yang ke-17, di mana judul yang akan kita bahas adalah Al-Mabhas Al-Hadi Asyar fil Ijma'. Pembahasan yang ke-17, yaitu ijma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan muallif dan menjadikan pembahasan kita, pembelajaran kita ini menjadi di antara amal jariah beliau rahimahullahu taala. Baik. Al-ijma'u lugatan. Al-ijma'u lugatan. Muallif memberitahukan kepada kita atau mengajari kita tentang definisi ijma. Definisi ijma secara bahasa. Apa arti ijma secara bahasa? Nah, ijma secara bahasa adalah ittifaqun. Ittifaqun artinya adalah kesepakatan. Wastilahan, adapun pengertian ijma secara istilah adalah ittifaqu ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asrin minal a'sari ala amrin minal umur. Kesepakatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam fi asrin, pada suatu masa, minal a'sar, dari masa-masa dari masa-masa yang lain, pada satu masa dari berbagai masa, ala amrin, untuk bersepakat tentang suatu persoalan, tentu dalam hal ini hukumnya, minal umur, dari berbagai persoalan-persoalan, dari berbagai permasalahan-permasalahan. Nah, di sini yang menjadi kata kunci adalah bahwa ijma ini merupakan kesepakatan dari umat Nabi setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata kuncinya. Ijma adalah ittifaqu ummatin Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da wafatih. Sepakatnya para ulama dalam hal ini, ulama sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu masa dari berbagai masa-masa. Artinya sejak Nabi wafat, para ulama ada satu persoalan-persoalan di mana mereka dalam menetapkan hukumnya mereka melakukan ijma.
Dan itu pun berlaku sampai umat akhir zaman ini atau sampai terakhir dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang menjadi kata kunci ittifaku ummatin di sini adalah bersepakatnya ya umat Nabi dari kalangan para ulama, ahlul ilmi, bukan juhala ya, bukan bersepakatnya para juhala, tapi bersepakatnya para ulama ya dari masa ke masa untuk menetapkan suatu perkara atau persoalan dari berbagai persoalan-persoalan. Wal ijma'u hujjatun 'indal jumhur. Wal ijma' dan ijma' itu merupakan hujjatun. Hujjah, apa artinya hujjah? Hujjah itu adalah dalil. Hujjah itu adalah dasar. Ya. Indal jumhur, menurut al-jumhur. Siapa jumhur di sini? Mayoritas ulama. Ya, menurut mayoritas ulama. Lamma akhrajahu at-Tirmidzi. Nah, di antara dalilnya adalah seperti apa yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi atau seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la tajtami'u ummati 'ala dhalalatin wa yadullahi 'alal jamaah. La tajtami'u, tidak berkumpul, ummati, umatku, 'ala dhalalah, dalam kesesatan atau dalam menetapkan kesesatan. Wa yadullahi 'alal jamaah, dan pertolongan Allah itu dalam jamaah. Pertolongan Allah ada dalam jamaah. Nah, ini diantara dalil bahwa umat Nabi itu tidak akan mungkin mereka berkumpul untuk melakukan kesesatan atau menetapkan kesesatan. Tidak akan mungkin. Bahkan pertolongan Allah akan datang dalam jamaah. Dalam jamaah. Wal ijma'u yasihu biqaulihim wa bifi'lihim. Dan ijma itu, ya, dan ijma itu atau ketetapan hukum berdasarkan ijma, yasihu, dibenarkan atau dianggap sahih, biqaulihim wa bifi'lihim, baik dengan ucapan mereka yaitu para ulama yang berijtima, wa bifi'lihim, dan juga dengan perbuatan mereka ya para ulama tentunya. Wa yasihu aidan biqaulil ba'di wa bifi'lil ba'di wa intisyaru dzalikal qaul awil fi'li. Dan juga dianggap benar, ya, dan juga dianggap benar biqaulil ba'di, perkataan sebagian para ulama, wa bifi'lil ba'di, atau perbuatan sebagian ulama, wa intisyaru dzalika, ya, wa intisyaru dzalikal qaul, dan tersebarnya perkataan itu, awil fi'li, atau perbuatan itu. Ya. Wasukutul baqin, ya, wasukutil baqin, wasukutil baqina alaihi, dan juga diamnya sebagian ya ulama terhadap suatu perkara, itu juga disebut dengan ijma atau dapat dijadikan dasar atau dalil ketika para ulama yang berijma diam tentang suatu perkara. Wa yusamma, dan hal yang demikian itu, wa yusamma dzalika, dan hal yang demikian itu dinamakan bil ijma'is sukuti, disebut dengan ijma sukut. Ya, ijma sukut. Ya, ijma sukut. Wajtama'u ala naqdil wudu bil kharijil mu'tadi minas sabilaini wa huwal bauli wal ghaiti. Wajtama'u, ya, para ulama telah berijtima, ya, para ulama telah berijtima, telah menyepakati ala naqdil wudu, atas batalnya wudu, ya, batalnya wudu, bil kharij, dengan keluarnya al mu'tad minas sabilain, dengan keluarnya sesuatu dari dua lubang,
Wa huwal baul, yaitu air kencing, wal ghaid, dan juga kotoran. Ya, kotoran, wal ghaid, ya kotoran atau tinja, ya. Wal ghaid, kotoran dari anus. Maka sesuatu yang keluar dari dua lubang, lubang kemaluan, ya lubang depan dan lubang belakang, maka itu berdasarkan ijma para ulama membatalkan wudu. Wa'lam, ketahuilah, wa'lam, ketahuilah, anna Syafi'i, bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, qad istadalla, ya telah beristidlal, ya telah menetapkan dalil atau telah menjadikan dalil ala isbatil qiyas, dalam penetapan al-qiyas, ya dalam penetapan qiyas, wasbatil qiyas wa khabril wahid, ala isbatil qiyas wa lam anna Syafi'i qad istadalla ala isbatil qiyas wa khabril wahid, ya dengan satu hadis, ya dengan satu hadis, ya sebab khabar di sini bermakna hadis. Bi anna ba'dhas sahaba, ya bahwasanya sebagian sahabat, amila bihi, telah melakukannya atau telah mencontohkannya. Walam yazhar minal baqina ingkaran, dan tidak tampak dari sebagian, ya dari sebagian para ulama atau para sahabat, ingkaran perbuatan yang mengingkari hal tersebut. Fakana dzalika, maka perbuatan sebagian sahabat yang diam, yang tidak mengingkari sesuatu, menunjukkan ijma'an sukutian, menunjukkan ijma' sukut, yang menunjukkan ijma' sukutian atau ijma' sukuti. Baik, ikhwan wal akhwat fillah, azanillahu wa iyyakum ajmain. Kita melangkah pada pembahasan yang ke-12, ya. Kita langsung al-mabhas as-sani asyar. Pembahasan yang ke-12. Fil qiyas, tentang qiyas. Al-qiyasu hujjatun. Qiyas itu merupakan hujjah atau dalil atau hukum, ya. Dalil yang menerangkan suatu hukum. Selain ijma ada qiyas. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran dari suatu kejadian, dari suatu peristiwa, ya ulil absar, wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Al-qiyasu lugatan. Adapun al-qiyas secara bahasa, takdiru syai'i bi akhar liyu'lamal musawatu bainahuma. Takdir, apa makna takdir? Yaitu menakar, mengkiaskan. Takdiru syai', yaitu menakar sesuatu, mengukur sesuatu, bi akhar, dengan sesuatu yang lain, liyu'lama, untuk mengetahui, ya untuk mengetahui atau untuk diketahui, al musawatu bainahuma, persamaan di antara keduanya. Takul, misalnya engkau mengatakan kostus saubi, ya kostus sauba, ya kostus sauba bizira'i, ay qaddartuhu bihi. Kostus sauba bizira'i artinya adalah qaddartuhu bihi, bahwa kostus sauba bizira'i itu maknanya adalah aku menakar, ya aku menakar as-saub, pakaian ini, bizira'i, dengan lengan, ya dengan lengan, ya atau zira juga bermakna hasta, atau aku mengukur pakaian ini bizira, ya dengan lengan. Nah, di sini kias, ya kostu itu artinya adalah qaddar, ya qaddaro, ya kosa artinya adalah qaddaro, kostu artinya qaddartu, ya qaddartu. Wastilahan, adapun kemudian makna secara istilah,
raddul far'i ilal asli bi'illatin tajma'uhuma fil hukmi kaqiyasil aruzzi alal burri fir riba bijami'it ta'ami. Nah, sedangkan menurut istilah yaitu raddul far'i, menolak atau mengembalikan ya. Rodda yaruddu itu artinya mengembalikan. Raddul far'i yaitu mengembalikan hukum cabang ilal asli kepada hukum asal. Bi'illatin ya dengan illah tajma'uhuma fil hukmi yang terdapat pada keduanya dalam menetapkan ketentuan hukum, dalam menentukan ketentuan hukum. Ya. Jadi mengembalikan hukum cabang kepada hukum asal dengan illah tajma'uhuma yang terdapat pada keduanya itu ketentuan hukum, ya, ketentuan hukum. Kakiasil arus, seperti misalnya kiasnya aruz atau padi atau beras alal burri terhadap gandum fir riba, dalam persoalan riba, ya, bijami'it to'am karena sesama jenis makanan pokok, ya, karena sama jenis makanan pokok. Maksudnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kita tentang 5 barang ribawi, yaitu emas dengan emas, perak dengan perak, garam dengan garam, gandum dengan gandum. Ya, gandum dengan gandum. Kemudian kurma dengan kurma. Nah, maksudnya gandum dengan gandum, transaksi tukar menukar gandum dengan gandum ini berpotensi riba kecuali terpenuhi dua syarat. Salah satu syarat tidak terpenuhi maka terjadi riba. Bahwa tukar menukar gandum dengan gandum itu 2 syarat yang harus terpenuhi. Pertama, harus qabdan bi qabdin. Harus terjadi serah terima di tempat. Yang kedua adalah masalan bi masalin, harus sama takarannya, sama ukurannya. Ya, jika kemudian tidak terjadi serah terima di tempat, terjadilah riba nasiyah. Dan jika kemudian takarannya tidak sama, terjadilah riba fadl. Nah, dalam 5 jenis barang ribawi, beras tidak termasuk atau tidak disebutkan di situ ada beras. Tetapi kemudian beras dihukumi dia termasuk barang ribawi karena dikiaskan dengan gandum. Ya, karena gandum salah satu jenis barang ribawi yang berpotensi riba jika tidak terpenuhi 2 syarat, maka tukar menukar beras juga berpotensi riba karena dikiaskan dengan gandum. Nah, itu maksudnya. Jadi teman-teman sekalian, kalau mau tukar menukar beras harus pastikan 2 syarat. Syarat pertama harus qabdan bi qabdin, serah terima di tempat. Yang kedua, masalan bi masalin, ya harus semisal, ya sama takarannya. Ya, jadi kalau kemudian beras organik 1 liter ditukar dengan beras non organik, harus juga sama 1 liter. Walaupun satu lebih mahal dan satu lebih murah, tapi karena jenisnya adalah beras, maka harus sama takarannya dan serah terima di tempat. Jika 1 liter beras organik ditukar dengan 2 liter beras biasa, maka terjadi riba fadl. Jika kemudian ini beras organik 1 liter, nantilah sore kamu antarkan saya 2 liter beras biasa. Ini terjadi riba nasiyah dan riba fadl sekaligus. Ya udah, nggak apa-apa, nanti sore aja kamu antar beras 1 liter ya, beras biasamu. Tukar dengan beras organik saya ini. Nah, ini riba nasiyah namanya. Oke, baik. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Warkanuhu arba'a, ya. Warkanuhu arba'a. Adapun rukun daripada kias itu ada 4, ya. Rukun dari kias itu ada 4. Yang pertama adalah al-aslu, yaitu asal. Wal far'u, yang kedua cabang. Yang ketiga wa hukmul asli, hukum asal.
Yang keempat wa illatu hukmil asli. Yang keempat adalah illah, ya illat hukum asal. Wa illatu hukmil asal. Illah hukum asal. Wa huwa salah satu aqsam, dan kias terbagi menjadi 3 bagian. Kias menjadi 3 bagian, ya. Kias terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kiasul illah, kiasul illah. Yang kedua kiasud dilalah. Dan yang ketiga kiasus shibhi. Baik, kita lihat dulu kiasul illah, ya kias illah. Apa yang dimaksud dengan kiasul illah? Kiasul illah wa huwa makanatil illatu fihi mujibatun lil hukmi. Kaqiyasid darbi ala ta'fifil lil walidaini fit tahrimi bi illatil idza. Qiyasul illah adalah wa huwa makanatil illatu fihi, yaitu jika ilahnya itu menjadikannya mujibatun lil hukmi, hukumnya wajib. Ya, wa huwa makanatil illatu fihi mujibatul lil hukmi, yaitu jika ilahnya menjadikannya hukum wajib. Ya, jika ilahnya itu menjadikannya hukum wajib. Kaqiyasid darbi ala ta'fif, seperti kiasnya memukul, ya memukul kepada orang tua. Ya, kaqiyasi darbi ala ta'fif lil walidain. Seperti kiasnya memukul orang tua, ya. Kaqiyasid darbi ala ta'fif. Apa itu ta'fif? Ta'fif itu perbuatan mengeluh. Ya, makanya dalam Al-Qur'an kan diharamkan mengucapkan fala taqul lahuma Ya, fala taqul lahuma Nah, jadi ta'fif itu perbuatan mengeluh. Bunyi yang keluar dari bentuk keluhan adalah atau yang semisal dengannya. Seperti kiasnya memukul, ya. Dikiaskan dengan perbuatan ta'fif lil walidain kepada orang tua, fit tahrim, dalam keharaman. Ya, berbuat saja, mengeluh saja itu haram. Ya, bi illatil idza. Ilahnya adalah menyakiti. Maka kalau saja mengucapkan itu bisa menyakiti orang tua dan hukumnya haram, apalagi kalau sampai memukul. Ilahnya adalah melukai, menyakiti. Ya, itu disebut dengan kiasul illah. Kiasul illah. Nah, kalau Allah Ta'ala fala wala taqul lahuma Ya. Fala taqul lahuma Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, ya keduanya ya perkataan ya. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan janganlah kalian membentak orang tua membentak mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, qaulan karima. Baik, sekarang mari kita melangkah kepada waqiyasud dilalah, ya waqiyasud dilalah. Mana qiyasud dilalah, qiyas dilalah? Wa huwa makanatil illatu fihi dalalatan alal hukmi wala takunu mujibatan lil hukmi. Kaqiyasi malis sobi ala malil balik fi wujubiz zakati fihi bijami'i annahu malun tamun. Wa qiyasu dilalah, ya, dan kias dilalah itu wa huwa makanatil illatu fihi, yaitu jika ilahnya itu menjadikannya dalalatan dalil suatu hukum, dalalatan alal hukmi, dalil suatu hukum,
wala takunu, namun tidak menjadikannya mujibatan lil hukmi, tidak menjadikan hukum wajibnya. Jadi waqiyasu dilala itu adalah ilahnya menunjukkan suatu hukum, tapi tidak menjadikannya hukum wajib. Ya, contohnya adalah kakiasi malis sobi, seperti hartanya anak sobi. Anak sobi ini maksudnya di sini adalah anak yang belum balik ya. Seperti harta anak yang belum balik. Katakanlah dia mendapatkan warisan dari orang tuanya yang meninggal dan warisannya itu besar. Ya telah memenuhi nisab. Ya telah memenuhi nisab zakat. Zakat mal nisabnya 85 gram emas. Ya katakanlah anak ini mendapatkan warisan lebih dari 85 gram emas. Ya, dan ternyata dia belum balik. Nah, di sini dikiaskan tentang harta anak yang belum balik. Ya, dibandingkan dengan harta orang yang sudah balik dalam kewajiban zakat. Ya, dalam kewajiban zakat terhadap harta tersebut. Ya. Kenapa? Karena malutam, harta itu adalah kepemilikan secara sempurna. Ya, bahwa salah satu syarat seseorang itu hartanya diwajibkan zakat apabila harta itu benar-benar kepemilikannya, benar-benar dimiliki, kepemilikannya secara sempurna, bukan kongsi dari orang lain, tidak, tapi betul-betul hartanya, miliknya. Nah, sekarang kalau kemudian seseorang yang sudah balik dan dia memiliki hartanya telah memenuhi nisab atau juga haulnya, maka wajib mengeluarkan zakat sebab dia sudah balik. Tapi bagaimana dengan anak yang memiliki hartanya telah terpenuhi nisab dan juga haulnya, tapi anak ini belum balik? Apakah kemudian hartanya juga diwajibkan zakat? Maka disinilah kemudian ada kias dilalah. Ya, kias dilalah ini ya menjadikan dengan kias dilalah ini ada ilah yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum, namun tidak menjadikan hukumnya wajib. Ilahnya adalah karena zakat itu kaitannya dengan kewajiban terhadap harta, maka karena harta telah memenuhi nisab dan juga telah memenuhi haul, wajib dikeluarkan zakat dari harta tersebut meskipun pemiliknya adalah anak yang belum balik. Ya, karena orang yang sudah balik, jika dia memiliki harta dan harta yang telah memenuhi nisab dan haul, wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, seperti itu. Wa yajuzu ayyuqal. Kenapa kemudian tidak dikatakan sebagai bahwa kias dilalah ini menetapkan hukum, yang menetapkan atau menjadikan hukum wajib? Karena bisa juga didasarkan atau didalilkan dengan perkataan Imam Abu Hanifah di dalam buku ini sebagaimana yang diterangkan oleh muallif. Wa yajuzu ayyuqal, boleh juga dikatakan la yajibu fi malis sobi, tidak wajib terhadap harta anak tersebut, anak yang belum balik itu. Kama qala bihi Abu Hanifah, sebagaimana perkataan Imam Abu Hanifah fihi dalam persoalan ini. Kiasan alal hajj, di mana beliau mengkiaskan dengan al-hajj, mengkiaskan dengan ibadah haji. Fa innahu yajibu alal balik wala yajibu alas sobi, di mana kewajiban haji itu wajib bagi orang yang sudah balik. Tapi bagi yang anak-anak yang belum balik, tidak ada kewajiban ibadah haji. Nah, disinilah kemudian kias satu dilalah menjelaskan tentang hukum, ya suatu perbuatan atau hukum sesuatu, ya hukum sesuatu berdasarkan adanya kias atau ilah terhadapnya, tetapi tidak menetapkan atau tidak menjadikan hukum tersebut wajib. Ya, karena adanya dugaan atau pandangan kias yang lain dengan ilah yang lain, ya. Kemudian waqiyasus shibhi, ya waqiyasus shibhi, kias yang berikutnya adalah kias asyibhi. Ma makna kiasus shibhi? Kiasus shibhi wa huwa ilhaqul fardi, bukan ihlaqul fardi di sini ya, ilhaqu far'i, yaitu ilhaqu far'i maksudnya adalah menemukan hukum cabang
ya, menemukan atau mendapatkan hukum cabang al-muraddadi yang meragukan, bainal aslain, di antara dua hukum asal, biaksarihima syibhan, ya, dengan mengambil yang lebih banyak persamaannya, dengan mengambil yang lebih banyak persamaannya. Kama fil abdi idza utlifa, sebagaimana hukum terhadap seorang budak yang idza utlifa, jika dia disakiti, fa innahu muraddadu, ya, fa innahu muraddadun fid doman, maka di sini meragukan hukum terhadap orang yang melukainya itu, ya. Jadi misalnya ini ada seorang budak, dia disakiti atau dilukai secara fisik oleh seseorang, maka bagaimanakah hukum terhadap orang yang melukai budak tersebut, ya? Bagaimanakah hukum melukai budak tersebut? Ya. Kama fil abdi idza utlifa fa innahu muraddadun fid doman, ya, fid doman. Ya. Kama fil abdi, dalam persoalan hamba, idza utlifa, hamba di sini budak sahaya, idza utlifa, apabila disakiti, fa innahu, maka sesungguhnya dalam perbuatan dia disakiti itu muraddadun, ada keraguan atau ihtimal fid doman, terhadap kewajiban terhadap orang yang melukainya itu. Apa kewajiban terhadap orang yang melukainya itu? Bainal insan al-hur min annahu adamiyun fayajibu ala man atlafahu al-qisas. Nah, bagi kemudian yang mengkiaskan budak itu, ya, bagi siapa yang mengkiaskan budak itu dengan manusia yang merdeka, ya, bagi siapa yang mengkiaskan budak itu dengan manusia yang merdeka yang bukan budak, ya, dikarenakan dia adalah budak tapi dia juga adalah keturunan Adam alaihissalam yang artinya adalah manusia, maka yajibu alaman atlafau al-qisas, maka orang yang menyakitinya secara fisik wajib diberlakukan kepadanya kisos, wajib dikenakan kepadanya kisos. Ya, kalau dia memukul, maka pelakunya harus dipukul juga. Ya, kalau dia menghilangkan sebagian dari organ atau anggota fisik dari budak itu, misalnya dia mematahkan salah satu anggota fisik, ya, mematahkan kaki si budak itu, maka si pelakunya harus dipatahkan juga kakinya. Itu kalau kemudian budak dikiaskan sebagai hamba yang sebagai orang merdeka, ya, maka pelaku yang menyakiti budak itu harus dikisos. Wa bainal bahimati min annahu malun fayajibu alaihi qimatuhu wa huwa bil mal aksar shibhan minal hur. Adapun apabila budak itu dikiaskan dengan al-bahimah, yaitu binatang, ya, binatang tunggangan atau binatang ternak, min annahu malun, ya, dikarenakan budak itu juga terkategori sebagai harta, ya. Min annahu malun, karena sesungguhnya budak sahaya itu juga adalah harta. Fayajibu alaihi qimatuh, maka orang yang menyakiti budak itu kewajibannya adalah membayar budak itu seharga budak itu, ya, harus mengeluarkan biaya sebesar harga budak itu. Wa huwa bil mal, dan kemudian budak itu terkategori sebagai harta, aksaru shibhan minal hur, dia lebih banyak persamaannya. Artinya budak itu dikiaskan sebagai harta, itulah yang lebih dominan, ya, daripada dia dikiaskan sebagai orang yang merdeka. Bidalilin, dengan dalil, annahu, bahwasanya budak itu yuba, boleh dijual, wayurasu, boleh diwariskan, wayuqafu, dan boleh diwakafkan, ya, wayutmanu wa ajza'uhu bima naqisa min qimatihi, ya, bima naqisa min qimatihi, bahwa konsekuensi apabila di antara anggota tubuh dari budak itu kurang atau cacat adalah harganya juga yang menjadi kurang, harganya juga yang menjadi
turun. Maka karena kemudian persamaan budak ini sebagai harta lebih dominan, maka karena itulah kemudian kias terhadapnya adalah kias syibhi, ya, kias syibhi, bahwa dia dihukumi seperti harta. Dan karena itulah kemudian orang yang menyakiti budak, dia harus hukumannya, dendanya adalah membayar budak itu seharga budak itu. Ya, bukan dengan kisos, ya, tidak berlaku kisos bagi orang yang menyakiti budak. Baik, alhamdulillah ikhwan wal akhwat fillah azanillahu wa iyyakum, kita cukupkan pembahasan kita pada pertemuan hari ini, ya, sebagai pengganti dari pertemuan yang sebelumnya di hari Sabtu pada tanggal 4 Juni, dan insya Allah besok, ya, besok insya Allah hari Sabtu tanggal 11, semoga Allah memudahkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa berjumpa, bertemu secara offline di kelas, ya, secara offline di kelas. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insya Allah Allah meridhoi perkuliahan kita dan pembelajaran kita semua, dan kita dijadikan oleh Allah, dipilih oleh Allah sebagai alim minal ulama. Nasallallahu ayyaja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.